Pada awal-awal belajar, kita belajar yang basic. Semua itu back to basic. Kita tahu semua orang mau belajar apa. Dia mau belajar digital marketing, sama coachnya pasti back to basic. Dia harus belajar dulu pondasi-pondasi hal-hal dasar. Mau belajar renang, back to basic. Nggak langsung kayak kupu-kupu diajarin sama coachnya. So back to basic. Dan pondasi awal ketika seorang berhijrah adalah dia belajar tauhid. Makanya kenapa kalau kita lihat di awal tadi dakwah Nabi SAW 13 tahun, itu kok syariat kok belum turun lengkap. Tadi hijab belum wajib, khamar belum diharamkan, kemudian sholat belum diwajibkan, bahkan baru diwajibkan itu 3 tahun terakhir. Belum ada sholat 5 waktu, cuma ada sholat malam doang. Belum ada sholat subuh, belum ada sholat zuhur, belum ada sholat asar, maghrib, isya, belum ada. Cuma ada sholat malam di awal-awal dakwah, 10 tahun awal, 10 tahun kenabian. Karena baru ada pada saat di Madinah, lengkap baru. Jihad baru diwajibkan, zakat baru diwajibkan, khamar diharamkan, riba diharamkan, baru di Madinah. Hijab diwajibkan, baru di Madinah. Kenapa? Karena memang orang ketika dia pondasinya mudah, pondasinya sudah kuat, tauhidnya, asasnya sudah kuat. Dia sudah tahu iman terhadap surga neraka, dia tahu bagaimana peristiwa hari kiamat. Dia tahu bagaimana keagungan Allah, bahwa Allah melihat dia, Allah mengawasi dia, Allah membersamai dia. Dia tahu bagaimana rahmat Allah yang luar biasa memberikan dia segala hal. Sampai perkara-perkara yang tidak diminta pun Allah berikan. Yang Allah mengatakan bahwa dirinya mengijabah setiap permintaan, bahkan yang tidak diminta. Sekalipun Allah mengijabah. Maka akhirnya dia akan mudah meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Kenapa? Kita lihat ada sebagian orang sudah hijrah, tapi dia nggak bisa meninggalkan kebiasaan lama yang buruk. Kenapa? Kebiasaan lama yang buruk. Mungkin minum khamr, mungkin buka aurat, mungkin you name it lah, apapun itu. Tapi ada orang yang hijrah, belajar tauhid, mudah langsung meninggalkan itu semua. Apa modalnya? Yang satu tidak memprioritaskan tauhid, yang satu prioritaskan tauhid. Kenapa para sahabat mampu meninggalkan khamr hanya dengan waktu 1 hari saja? Padahal khamr itu adalah, saya sering bilang, khamr adalah complementary drinks di zaman tersebut. Kopinya lah, kalau sekarang kopinya lah. Jadi orang kalau nggak minum khamr tuh pusing kepala. Kalau sekarang kan orang kalau nggak ngopi sehari pusing kepala. Saya di hari pertama lupa minum ngopi, lupa sahur, itu pusing seharian. Saya rasa teman-teman yang udah pecandu kopi juga coffee addicted juga gitu rata-rata. Nah, dulu gitu, khamr gitu. Jadi orang minum khamr itu udah biasa untuk ngangkatin tubuh, dan memang udah biasa khamr di zaman dulu, dan enggak haram juga dulu kan. Tiba-tiba Allah haramkan dengan surah Al-Maidah ayat 91. Allah mengatakan bahwa innamal khamru wal maisir wal ansabul azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Berakhir di ayat fahal antum muntahun, maukah kalian berhenti? Do you want to stop it? Allah mengatakan fahal antum muntahun. Karena ayat ini, satu ayat turun, satu kota Madinah itu selokannya dipenuhi dengan khamr. Selokan Madinah full khamr. Kalau sekarang selokan kita full comberan, kotoran. Ini full khamr. Artinya saking banyaknya khamr yang ditumpahkan ke tanah, sampai selokannya aja isinya khamr. Itu butuh 1 ayat, hadirin. Butuh 1 ayat. Kenapa butuh 1 ayat? Karena mereka telah tahu bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tidak ada pilihan untuk nolak. Kita kan muslim. Apa arti muslim? Pasrah. Muslim itu artinya surrender. Ketika kita mengatakan saya muslim, berarti kita patuh terhadap konsekuensi yang dipilihkan untuk kehidupan kita. Muslim itu nggak ada bergen. Dia nggak ada pilihan untuk nawar terhadap syariat. Allah bilang A, dia udah bilang A. Ketika Quran telah berkata satu hal, your opinion doesn't matter. Pendapatmu tidak lagi berguna. Ketika Quran sudah berkata A, kamu nggak bisa berkata B. Karena Quran sudah diciptakan secara mutlak oleh Allah Ta'ala. Karena itu lafaz Allah Ta'ala, ya, kalamullah. Makanya kita lihat juga bagaimana pada saat perang Khaybar,
Perang Khaybar itu lapar para sahabat. Mereka nggak ada makanan. Akhirnya keledai-keledai mereka itu disembelih. Tunggangan mereka disembelih. Ya, kalau sekarang Honda Brio kita nggak bisa kita sembelih. Ya. Kalau dulu tunggangan mereka sembelih juga bisa, karena buat jadi makanan. Unta buat jadi makanan juga. Saat itu mereka sudah sembelih keledai-keledainya, sudah ditaruh di kuali, sudah taruh bumbu, sudah pakai kuah, sudah tinggal taruh di piring, di wadah. Ini udah siap dipanci nih. Wanginya sudah semerbak, perut lagi keroncongan, tinggal makan. Kan gitu ya? Tiba-tiba datang sahabat mengabarkan bahwa Nabi SAW menyampaikan, Innallaha qad harrama alaikum luhumul ahliyah. Sungguh Allah telah mengharamkan pada hari ini daging-daging keledai untuk kalian santap. Apa jawaban para sahabat ketika itu? Apakah mengatakan, tanggunglah, makan dulu satu piring. Nanti dulu lah, sejam lagi, kita lagi lapar nih, makan dulu, ntar aja wahyu turunnya. Ada gak bergening kayak gitu? Ada gak request kayak gitu para sahabat? Gak ada. Detik itu juga, begitu datang larangan, panci-panci itu ditumpahkan sekaligus di tempat yang sama. Dalam kondisi mereka lagi puncak-puncak lapar, tapi mereka langsung menumpahkan itu semua. Ini bukti bahwa apa? Tauhid mereka sudah benar, sudah beres. Mereka nggak lakukan kesyirikan. Mereka belajar tentang bagaimana mengesahkan tauhid Allah. Mereka yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Dan tauhid itu bukan soal ini doang ya, bukan soal uluhiyah rububiyah doang, tapi juga tentang asma wa sifat. Makanya di antara awal-awal belajar, saya sarankan khatamin, selain kajian kitab tauhid, khatamin kajian fikih asmaul husna. Fikih asmaul husna. Mengenal nama Allah. Kita semakin kenal sama Allah, semakin kita cinta sama Allah. Karena kita tahu, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Masa mata saya. Tak kenal maka kenalan ya. Maka cara kita mengenal Allah adalah dengan mengenal namanya. Dan Allah memiliki banyak nama, bukan hanya 99 saja. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya 99, tapi lebih daripada 99. Jumlah itu tidak terbatas. Karena yang mengetahui nama Allah hanyalah Allah. Secara detailnya Allah yang mengetahui. Yang diajarkan kepada kita terbatas hanya pada Quran, hadis saja. Adapun yang lebih banyak Allah yang mengetahui nama-namanya. Bukan udah ada hadis yang menyatakan inna lillahi 99 isman man dzakaraha dakhala jannah atau man ahsaha dakhala jannah. Ada hadis kan Ustaz yang menerangkan bahwa Allah memiliki 99 nama yang siapa yang menyebutnya atau menghafalnya maka dia masuk surga. Itu hadis dalam rangka mereka yang menghatamkan dan mengamalkan 99 secara khusus. Tapi bukan membatasi bahwa nama Allah hanya 99. Jadi mereka yang mempelajari dan mengamalkan kandungan dari konsekuensi mempelajari nama-nama Allah, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya mempelajari tapi dia mengamalkan. Makanya kalau kita satu tahu nama Allah ya satu aja. Contoh, Allah memiliki nama Al-Wahhab. Al-Wahhab itu yang maha memberi karunia. Kita kalau tahu itu subhanallah. Pertama, Allah konsekuensi mengimani nama Allah Al-Wahhab adalah Allah memberi tanpa diminta. Betapa sering kita nggak minta tapi Allah beri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu berkesinambungan. Tidak pernah Allah memberikan sesuatu itu cuma sekali doang, tapi berkali-kali Allah berikan. Contoh, udara. Apakah ada di antara kita sekarang terbatasi udaranya? Enggak ada. Ini kenikmatan yang Allah berikan. Al-Wahhab. Dan Allah ketika memberikan, Allah tidak pernah mengungkit-ungkit. Meskipun diri kita ada yang tidak beriman, tapi Allah tetap berikan. Allah tidak pernah membatasi pemberian itu kepadanya. Meskipun dia tidak beriman di dunia, tapi Allah tetap berikan jatah rezekinya. Itu dari satu nama doang, Al-Wahhab. Belum lagi Ar-Razzaq, belum lagi Al-Latif, belum lagi Al-Khabir, belum lagi Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Masih banyak nama-nama Allah. Yang kalau kita hafal, kita ketahui, semakin kokoh tauhid kita, dan kita akan mudah meninggalkan hal-hal yang Allah
haramkan. Maka kenalilah Rabbmu, kau akan mudah dalam meninggalkan apa yang menjadi larangannya dan kau akan mudah menjalankan perintahnya. Allahu a'lam.